Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak sekalian, kelas 9, ya, materi terakhir di bab 1 ini kita bahas ya mengenai belajar dari sejarah. Ya, sejarah apa? Yaitu sejarah masuknya Islam ke wilayah Indonesia ya, hingga berkembang luas di Indonesia. Nah, dalam satu riwayat ya, Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadisnya, yaitu balihu anni walau ayah, ya, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Nah, hadis inilah yang membuat, yang memelopori tentang semangat para pendakwah ya dari Timur Tengah, baik dari Gujarat maupun dari Persia, yang mendarat ke Indonesia dengan misi dakwahnya melalui jalur perdagangan ya, hingga sampai ke pelosok wilayah Nusantara kala itu. Nah, apa saja yang bisa kita ambil dari peranan para pedagang dalam menyebarluaskan Islam ke Indonesia, kemudian bagaimana trik dan politiknya hingga bisa tersebar luas ke wilayah Indonesia. Nah, kita lihat ya, mengapa dakwah Islam ini begitu masif dan berhasil di wilayah Indonesia. Yang pertama ya, dakwah adalah kewajiban ya, seperti tadi yang saya sampaikan, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Yang ini kemudian ya dijadikan sebuah hal penting ya, oleh orang-orang Islam saat itu dalam rangka dakwah Islam di Indonesia, karena mengingat ini sebuah kewajiban. Nah, yang kedua ya, yang kedua ini adalah syarat masuk Islam itu sangat mudah. Hanya cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Maka saat itu ya, orang-orang yang ada di Indonesia ini sudah dinyatakan masuk Islam, dengan tentunya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lekat pada mereka setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, diantaranya sholat, zakat, dan haji, serta saum di bulan Ramadan, dan masih ada lagi ya, di antaranya menjadi sebuah rukun ya, rukun iman dan rukun Islam. Nah, kemudian yang ketiga ya, ajaran Islam ini tidak mengenal perbedaan derajat manusia ya, seperti agama-agama lain ya yang mengenal istilah kasta. Dalam Islam tidak ada kasta ya. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum ya, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa ya. Sementara derajat, jabatan, keturunan, harta ya, ini tidak bermakna dalam pandangan Islam kecuali dia adalah orang yang bertakwa.
Nah, inilah yang ketiga. Kemudian yang berikutnya adalah pendekatan persuasif. Persuasif ini adalah ajakan, ya, dengan cara-cara yang simpatik, ya. Ini merupakan cara yang sangat efektif dalam dakwah Islam di Indonesia, ya. Jadi pendekatan ini bukan pendekatan sebuah pemaksaan, ya, tetapi ajakan, seruan, bukan lagi perintah, ya, tetapi mengajak. Inilah para pedagang Islam, ya, pedagang Muslim saat itu, mengapa sangat efektif dakwahnya. Yang kelima, seluruh ajaran Islam, ya, dipandang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sesuai, ya, Islam ini sangat baik terhadap tetangga. Islam ini sangat memperhatikan, ya, orang-orang yang di bawah, tidak lagi kelas-kelas yang atas saja, tetapi juga sangat memperhatikan kelas, status dan strata sosial yang paling rendah. Berbeda dengan agama lain, ya, yang strata sosial ini sangat diagungkan, ya. Dalam Islam disamakan. Nah, itu saja ya mungkin 5 hal yang bisa kita petik pembelajaran dari sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Mudah-mudahan ini membawa manfaat buat kita semua dan untuk bisa kita teladani, ya, sebagaimana para pendakwah Islam dari Timur Tengah, dari Gujarat, dari Persia, ya, beliau dan mereka menggunakan cara-cara yang baik, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini adalah dai, ya, dalam istilah dakwah itu nahnu duat. Kita ini adalah seorang dai. Apapun profesi kita tetap menjadi dai, kita tetap dakwah, kita tetap menyeru kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna